Halo semua, welcome back to my channel. Dan pada video kali ini, aku pengen menganalisis sedikit mengenai apa itu flash sale. Karena jujur sendiri aku juga penasaran kenapa flash sale itu sangat berdampak bagi kalangan masyarakat. Yang pertama itu, apa sih flash sale? Flash sale itu strategi pemasaran dengan diskon besar dalam waktu sangat terbatas, biasanya itu beberapa menit sampai beberapa jam. Lalu untuk contoh populer saat ini itu seperti Big Sale 12.12 ataupun Black Friday. Tujuan utamanya yaitu menciptakan urgency, meningkatkan penjualan cepat, dan juga biasanya digunakan saat menghabiskan stok. Dan flash sale itu dirancang untuk menciptakan sensasi urgency yang mendorong konsumen membuat keputusan pembelian yang cepat. Strategi ini telah menjadi bagian internal dari pemasaran digital modern, terutama di platform e-commerce yang memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan dampak psikologisnya. Lalu mengapa sih kita tergoda flash sale? Biasanya yang pertama itu efek kelangkaan. Barang yang langka atau terbatas dianggap lebih berharga oleh otak kita. Lalu yang kedua yaitu fear of missing out atau FOMO, yaitu perasaan cemas dan ketakutan ketinggalan kesempatan, mendorong kita untuk bertindak cepat tanpa mempertimbangkan matang. Lalu yang ketiga yaitu urgency waktu. Batas waktu yang singkat menciptakan tekanan untuk membuat keputusan cepat, lalu mengabaikan proses berpikir yang rasional. Pesan seperti hanya 5 stok tersisa atau berakhir dalam 2 jam secara langsung memicu respons psikologis yang mendalam. Otak kita diprogram untuk menghindari kehilangan kesempatan, membuat flash sale menjadi strategi pemasaran yang sangat efektif. Lalu dampak flash sale pada kesehatan mental itu adalah pertama, mengakibatkan 67% stress financial, yaitu persentase konsumen yang melaporkan kecemasan pada finansialnya setelah flash sale besar. Lalu 42% dari masyarakat itu kecanduan belanja, konsumen yang menunjukkan gejala perilaku belanja kompulsif terkait flash sale. Lalu 78% yaitu FOMO akut, mengalami kecemasan sosial jika tidak berpartisipasi dalam flash sale populer. Ini merupakan penelitian dari Fakultas Psikologi UI 2023 yang menemukan korelasi antara partisipasi intensif dalam flash sale dengan peningkatan gejala kecemasan dan perilaku belanja kompulsif. Dopamin yang dilepaskan saat berburu diskon dapat menciptakan siklus adiktif yang mirip dengan kecanduan judi. Ditambah lagi, FOMO atau the fear of missing out yang terkait dengan flash sale juga berkontribusi pada tekanan sosial dan kecemasan, terutama di kalangan generasi muda yang terpapar konten media sosial tentang pembelian flash sale. Lalu untuk dampak kognitifnya itu, yang pertama, bagaimana flash sale mempengaruhi pikiran kita. Yang pertama itu anchoring bias. Otak kita secara otomatis membandingkan harga diskon dengan harga asli yang ditampilkan. Misalnya diskon 70% dari sejuta dapat menjadi 300.000, membuat kita merasa mendapatkan keuntungan besar meskipun harga aslinya mungkin sengaja dibesarkan. Lalu yang kedua yaitu decoy effect. Penjual sering menawarkan opsi palsu atau pengalih perhatian. Contohnya menampilkan harga termahal yang membuat opsi tengah terlihat lebih masuk akal dan menguntungkan, padahal itulah yang ingin mereka jual. Lalu yang ketiga itu cognitive overload. Banyaknya pilihan dan waktu terbatas yang menciptakan beban kognitif yang membuat kita kesulitan berpikir jernih dan cenderung membuat keputusan berdasarkan emosi daripada logika. Dengan begitu, penjual yang memahami psikologi konsumen dapat memanfaatkan bias ini untuk meningkatkan penjualan secara signifikan. Lalu untuk dampak emosionalnya, yaitu secara hormon dan perasaan. Yang pertama ada dopamine rush. Jadi saat kita melihat diskon, otak melepaskan dopamin, yaitu hormon kesenangan. Lalu yang kedua ada euforia pembelian.
yaitu sensasi saat check out dan mendapatkan deal. Lalu yang ketiga itu siklus berulang, yaitu kembali mencari dopamin dari flash sale berikutnya. Dan yang terakhir yaitu buyer's remorse, penyesalan saat setelah membelanja impulsif. Studi menunjukkan bahwa antisipasi mendapatkan diskon atau anticipation of a deal lebih memicu pelepasan dopamin daripada barang itu sendiri. Ini menjelaskan mengapa kita sering merasa lebih senang saat berburu diskon dibandingkan saat menggunakan produk yang dibeli. Buyer's remorse terjadi ketika prefrontal cortex, bagian otak yang bertugas untuk mengambil keputusan rasional, yaitu kalah dari sistem limbik atau pusat emosi selama proses pembelian impulsif. Lalu untuk kondisi otak saat flash sale, yang pertama itu prefrontal cortex. Oke, jadi untuk kondisi otak saat mengikuti flash sale, yang pertama itu prefrontal cortex terhambat, yaitu pusat logika dan perencanaan melemah. Lalu yang kedua itu amigdala atau bagian yang aktif bereaksi terhadap ancaman kehabisan. Lalu untuk yang bagian nucleus accumbens, yang bagian sangat aktif, yaitu pusat reward merespons kuat terhadap diskon. Saat mengikuti flash sale, terjadi perubahan aktivitas di beberapa bagian otak. Untuk amigdala bereaksi terhadap ancaman, yaitu kehabisan stok, dengan memicu respons fight or fight. Lalu untuk bagian nucleus accumbens atau pusat reward itu aktif saat melihat diskon sehingga menciptakan sensasi yang menyenangkan. Lalu untuk yang bagian prefrontal cortex, dia bertanggung jawab untuk bagian logika dan perencanaan jangka panjang, justru malah terhambat oleh desain waktu terbatas, sehingga membuat keputusan rasional sulit dilakukan. Lalu untuk tips melawan efek psikologis flash sale. Yang pertama itu tunda 24 jam. Beri waktu sistem 2 atau otak rasionalnya untuk aktif. Lalu bikin atau buat daftar butuh versus ingin atau want and needs. Pisahkan kebutuhan dari keinginan sebelum flash sale. Yang ketiga yaitu tetapkan anggaran keras. Tentukan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui. Lalu yang keempat yaitu matikan notifikasi, yaitu mengurangi paparan terhadap stimulus yang memicu impuls. Untuk melawan efek psikologis flash sale, biasanya membutuhkan kesadaran dan strategi yang disengaja. Dengan menunda pembelian selama 24 jam, Anda memberikan waktu otak rasional untuk menganalisis apakah pembelian tersebut benar-benar diperlukan atau hanya didorong oleh FOMO, the fear of missing out. Lalu, dengan membuat daftar butuh versus ingin atau needs and wants sebelum flash sale dan mematikan notifikasi promo dapat membantu mengurangi pembelian impulsif yang sering berujung penyesalan. Lalu, mari kita lihat flash sale dan perilaku konsumen setelah pasca pandemi. Untuk perubahan perilaku yaitu peningkatan belanja online sebesar 45% sejak pandemi. Lalu konsumen juga lebih sensitif terhadap harga dan diskon. Preferensi untuk flash sale kebutuhan pokok meningkat juga. Lalu untuk loyalitas merek juga ada mengalami penurunan, malah lebih mengutamakan harga. Lalu untuk bagian adaptasinya di bagian penjual, flash sale lebih terfokus pada produk esensial, ada penambahan opsi pengiriman contactless, habis itu ada juga integrasi dengan layanan kesehatan dari kebersihan, maaf. Lalu ada juga penekanan pada nilai dan ketahanan produk. Jadi setelah pandemi COVID-19 telah mengubah landscape dan lanskap flash sale secara signifikan banget. Untuk konsumen yang terdampak secara ekonomi menjadi lebih sensitif terhadap harga dan sementara kekhawatiran kesehatan itu mendorong preferensi belanja online semakin meningkat juga. Akibatnya flash sale setelah pasca pandemi lebih banyak berfokus pada nilai dan kebutuhan
esensial dibandingkan produk mewah. Dan di sini penjual telah beradaptasi juga dengan menawarkan flash sale untuk produk kebutuhan sehari-hari dan menekankan aspek kebersihan dan keamanan dalam promosi mereka. Lalu flash sale dan ekonomi lokal. Pertama untuk beberapa tuh ya ada tantangan fisik bagi toko fisik, persaingan harga dengan e-commerce yang agresif, lalu ada kolaborasi online dan offline, yaitu integrasi antara flash sale dengan pengalaman di toko, lalu juga ada ekspansi pasar UMKM, yaitu akses ke konsumen nasional melalui platform. Flash sale ini juga telah mengubah dinamika ekonomi lokal dengan menciptakan tantangan yang sangat besar bagi toko fisik tradisional yang sulit bersaing dengan diskon agresif e-commerce. Namun, di satu sisi fenomena ini juga membuka peluang bagi UMKM lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital. Dan untuk sekilas, ada beberapa strategi yang saya lihat di berbagai industri. Yang pertama itu dari fashion dan kosmetik, itu biasanya flash sale berbasis musim dan tren juga, dan biasanya tuh ada diskon progresif, itu beli lebih banyak, diskon lebih besar juga. Dan juga ada fokus pada FOMO visual dengan model dan influencer, yaitu mereka menjual secara get ready with me biasanya. Lalu untuk elektronik dan gadget itu ada garansi tambahan sebagai nilai tambahnya juga, ataupun penekanan pada spesifikasi dan perbandingan harga. Lalu untuk travel dan hospitality itu biasanya sih ada upgrade gratis secara insentif ataupun ada flash sale untuk low season. Lalu ini sedikit tabel mengenai perbandingan efektivitas flash sale versus diskon biasa. Ini ada sangat jauh menurut saya antara flash sale dan diskon reguler. Jadi itu sangat berpengaruh juga. Lalu perannya influencer dalam flash sale tuh yang pertama adalah live shopping, yaitu influencer melakukan siaran langsung saat flash sale berlangsung dan mendemokan produk dan menjawab pertanyaan secara real time. Lalu yang kedua itu testimoni dan review, yaitu ulasan produk sebelum flash sale sehingga dapat membangun awareness dan keinginan. Lalu yang ketiga ada kode diskon eksklusif, biasanya influencer menawarkan kode diskon tambahan yang hanya berlaku selama flash sale. Lalu ini ada beberapa etika, yang pertama tuh transparan harga, terus ada dampak pada kelompok rentan dan manipulasi psikologis dan juga konsumsi berlebihan. Lalu ini ada beberapa tentang pendidikan konsumen tentang flash sale. Kita tentunya perlu meningkatkan literasi digital juga untuk memastikan apakah ini benar-benar perlu atau tidak, yaitu kembali lagi dengan kaitan dengan literasi finansial, karena back to needs and wants, keinginan atau kebutuhan itu sangat penting diperhatikan. Lalu dan alat dan sumber dayanya. Lalu untuk perbedaan respons berdasarkan demografinya, untuk generasi Z atau Gen Z 18-25 tahun itu yang paling rentan terhadap FOMO, dan juga biasanya menghabiskan 40% actually lebih banyak selama flash sale. Dan ini diakibatkan karena mereka lebih mudah dipengaruhi oleh influencer marketing. Untuk milenial, itu biasanya rentan umur 26-40 tahun, itu lebih selektif namun tetap impulsif, tapi lebih fokus kepada value for money dan membeli kebutuhan rumah dan anak biasanya. Dan untuk generasi X atau pada umur 41-55, itu biasanya lebih rasional dalam pembelian dan juga mencari diskon untuk barang yang mahal biasanya. Lalu untuk flash sale dalam konteks budaya Indonesia itu ada 3, yaitu sinkronisasi dengan perayaan
tradisional, preferensi pembayaran lokal, dan juga belanja sosial. Lalu jadi untuk kesimpulannya itu, bagaimana sih kita menyikapi flash sale dengan bijak? Yang pertama itu kenali taktik psikologis. Memahamilah bagaimana flash sale memanfaatkan bias kognitif kita dan respons emosional, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih rasional. Lalu rencanakan sebelum kita mau belanja, yaitu buat daftar kebutuhan dan anggaran sebelum flash sale dimulai. Lalu untuk terakhir adalah verifikasi nilai sebenarnya. Kita harus memverifikasi harga tersebut apakah sudah didiskon atau sebenarnya belum. Jadi berbuat bijaklah, bertindak yang bijak saat melakukan flash sale, karena kalau tidak ya menjadi lebih impulsif dan menghabiskan lebih banyak uang. I think that's a little bit dari saya mengenai analisis apa tuh flash sale. Jujur, aku kadang-kadang tergoda juga karena ya benar FOMO itu sangat gede dampaknya, sehingga aku pun sendiri ikut terdampak. Tapi ya kita sebagai manusia bisa belajar terus untuk lebih paham mengenai taktik-taktik psikologis pedagang ini dalam flash sale. Oleh karena itu guys, bikinlah rencana financial yang cocok buat kamu dan you'll be fine. I think that's it for me today. See you guys in the next video. Bye bye.